paparan terkait persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP. Lanjut, ya, eh, secara definisi GLP atau dikenal dengan standar kemampuan laboratorium itu adalah standar yang ditetapkan Badan POM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium meliputi standar ruang lingkup, standar peralatan, dan standar kompetensi penguji. Untuk SKL Badan POM sendiri itu terbagi dua. Yang pertama SKL PPPOMN atau P3OMN yang digunakan untuk menilai kemampuan laboratorium P3OMN dalam melakukan fungsi pengembangan metode analisis, kimia, dan biologi. Yaitu meliputi obat, bahan obat, napsa, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan produk biologi, kemudian juga pengembangan baku pembanding kimia dan biologi, kalibrasi, serta standar kemampuan laboratorium pengujian, pengujian khusus obat dan makanan, dan produk biologi. Untuk SKL Balai Besar Balai POM sendiri digunakan untuk menilai kemampuan laboratorium Balai Besar Balai POM dalam melakukan fungsi pengujian sampel obat dan makanan di laboratorium kimia dan biologi. Lanjut. Ya, kerangka standar kemampuan laboratorium. Yang pertama terkait ruang lingkup pengujian. Jadi ini ada ruang lingkup obat sesuai dengan kelas terapi. Kemudian ada ruang lingkup obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, disingkat OBA OKSK, dan kosmetik. Ini terbagi menjadi pengujian dasar dan pengujian unggul menggunakan LC-MS-MS. Untuk ruang lingkup pangan, ini terbagi menjadi pengujian dasar, pengujian unggul, dan pengujian lainnya. Serta ruang lingkup MBM terbagi menjadi pengujian dasar dan pengujian unggul. Untuk standar kompetensi personel, ini mengacu kepada standar kompetensi teknis pengujian di Badan POM sesuai jenjang jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan. Untuk peralatan, ini dibagi dua, peralatan untuk laboratorium anggota dan peralatan untuk laboratorium regional. Peralatan untuk laboratorium anggota ini ada peralatan utama dan peralatan penunjang untuk pengujian dasar. Sedangkan untuk di laboratorium regional ada peralatan utama, peralatan penunjang untuk pengujian dasar dan ditambah dengan peralatan untuk pengujian unggul. Lanjut. Ya, untuk dasar penerapan SKL, ya, ini tercantum pada Renstra Badan POM tahun 2020-2024 pada sasaran strategis 10, yaitu menguatnya laboratorium analisis, garing kajian kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan obat dan makanan. Itu dalam IK 10.2, yaitu persentase pemenuhan laboratorium pengawasan obat dan makanan terhadap standar kemampuan pengujian. Untuk sebelum ke target, di sebelah kanan ini adalah dasar hukum dari penerapan SKL di Laboratorium Badan POM yang diterbitkan pada periode 2020-2024, di mana salah satunya pada poin 2 itu ada perubahan konsep ya, dengan diterapkannya konsep regionalisasi laboratorium. Dan ini berdampak pada target di Renstra. Maaf, itu 2021, seharusnya 2020 ya. 2020-2024. Target 2020 72,6%, 2021 76%, 2022 81%, 2023 86%, 2024 91%,
di mana target 2024 mengalami penyesuaian menjadi 87,96% dengan diberlakukannya dengan adanya perubahan konsep regionalisasi laboratorium di tahun 2023. Lanjut. Ya, ini pemenuhan terhadap target standar kemampuan laboratorium ya dari tahun 2020 sampai 2024 dan kita lihat di tahun 2024 capaian 89,62%, target 87,96%. Lanjut. Ya, untuk pemenuhan standar kemampuan laboratorium Badan POM pada tahun 2024 ini sudah disampaikan ya. Di kolom kanan itu ada dua komponen tadi, eh, balai dan P3OMN. Untuk pemenuhan laboratorium Badan POM terhadap SKL dihitung berdasar nilai SKL P3OMN dengan bobot 40% ditambah nilai SKL Balai Besar Balai POM dengan bobot 60%. Di atas itu target, kemudian di bawah realisasi per triwulan, mulai dari triwulan 1 sampai 4 tahun 2024. Capaian IKU tahun 2024 dari target nilai SKL Badan POM tahun 2024 sebesar 87,96%, terrealisasi sebesar 89,62%, sehingga capaiannya adalah 101,89% dengan kategori sangat baik. Lanjut. Ya, ini adalah hasil penilaian SKL tahun 2024 untuk laboratorium regional. Ada 7 balai besar, maaf ini balai besar POM seluruhnya ya. Balai besar POM di Medan, Pekanbaru, Semarang, Surabaya, Samarinda, Makassar, dan Manado. Kalau dilihat pada kolom paling kanan untuk pemenuhan target, itu seluruh laboratorium regional pemenuhan terhadap target di atas 100% atau sangat baik. Lanjut. Hasil penilaian SKL untuk laboratorium anggota, tentunya untuk laboratorium anggota ini ada 27 balai besar balai POM. Ya, kalau kita lihat di sini itu hanya satu balai POM yang eh, tidak memenuhi 100% gitu ya. Jadi 99,51%, yaitu Balai POM Manokwari. Lanjut. Kemudian ini adalah profil nilai SKL ya. Mulai dari tahun 2020 sampai 2024 ini untuk laboratorium regional ya, laboratorium tingkat 4 atau laboratorium regional Makassar, Manado, Medan, Pekanbaru, Samarinda, Semarang, dan Surabaya. Dapat dilihat peningkatan pemenuhan untuk standar kemampuan laboratorium. Slide selanjutnya ini juga menunjukkan profil nilai SKL untuk laboratorium tingkat 3. Kita lanjut saja. Ya, lanjut. Ya. Nah, untuk faktor pendukung tercapainya target SKL itu bisa kita lihat di aspek faktor keberhasilan ini ya. Pada tahun 2024 itu MONEF SKL dilakukan per triwulan. Sehingga bila ada kendala itu bisa segera diatasi ya. Jadi memang kita sediakan di apa wadah atau eh, link seperti itu ya, eh, disampaikan di sana apa yang menjadi kendala
pencapaian dalam proses pencapaian target setiap TW ya. Itu kemudian balai memberikan alternatif solusi dan bila perlu ada tanggapan dari P3OMN, kita juga membuat kolom untuk ditanggapi P3OMN. Jadi kalau ada kendala itu bisa segera teratasi atau bisa ada solusi dan itu terbuka untuk seluruh balai gitu ya. Jadi bisa saling eh, terinformasi. Kemudian eh, faktor keberhasilan kedua itu selain oleh balai sendiri, pemenuhan standar ruang lingkup itu juga dapat dicapai melalui uji profisiensi yang diselenggarakan oleh P3OMN, termasuk juga pelatihan baik yang di P3OMN maupun bimbingan teknis yang dilakukan di masing-masing balai. Seperti itu. Kemudian eh, peningkatan pemenuhan target SKL ini juga dicapai melalui terpenuhinya peralatan laboratorium, baik melalui pengadaan maupun terpeliharanya fungsi dari alat yang sudah tersedia, juga dukungan kalibrasi. Yang selanjutnya adalah eh, terlaksananya peningkatan kompetensi sesuai dengan penugasan pengujian di masing-masing UPT. Ya, kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja ini pada Maret 2024 itu diadakan workshop pengujian ya secara nasional di mana perwakilan seluruh eh, balai besar, balai POM itu mendiskusikan hal-hal baik itu terkait target, kemudian target SKL ya dan apa namanya hal-hal yang dapat meningkatkan baik kinerja laboratorium maupun kualitas hasil pengujian. Kemudian di tahun 2024 itu juga P3OMN memiliki anggaran untuk kegiatan asesmen dan fungsi koordinasi pengujian yang dilakukan melalui visitasi di beberapa balai besar balai POM dan untuk tahun 2024 P3OMN melakukan asesmen dan fungsi koordinasi di 12 balai besar dan balai POM. Kemudian kegiatan lain adalah bimbingan teknis ya, yang ini juga cukup menyita sumber daya yang ada di P3OMN ya, permintaan apa namanya pengembangan kompetensi yang dilakukan di masing-masing UPT. Kemudian juga ada khusus untuk balai regional, ini juga kita melakukan pelatihan pengujian unggul. Itu adalah beberapa kegiatan ya di tahun 2024 untuk eh, apa namanya yang mendukung tercapainya target SKL. Ya, lanjut. Untuk itu tadi untuk balai besar, balai POM ya. Eh, yang selanjutnya kalau di P3OMN istilahnya balai POM di tingkat provinsi seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya adalah pengembangan kemampuan pengujian laboratorium balai POM kabupaten kota atau yang sekarang dikenal dengan laboratorium tingkat 2 dan laboratorium Lokapom, laboratorium tingkat 1. Pada tahun 2024, SKL belum diterapkan di kedua tingkatan laboratorium ini. Jadi yang berlaku adalah pengembangan kemampuan pengujian laboratorium. Ya, tapi tetap kami masukkan di sini karena bagaimanapun ini merupakan cikal bakal ataupun nanti baseline untuk penentuan target SKL dan diterapkannya SKL bagi kedua tingkatan laboratorium ini di 2025-2029. Jadi
dapat dilihat di sebelah kiri kesiapan sarana prasarana ya. Ini juga tim dari eh, SK, tim pengembangan kemampuan pengujian untuk Balai POM Kabupaten dan Lokapom ini juga melakukan asesmen ya dan visitasi ke beberapa tempat ya UPT tersebut, dan ini antara lain hasilnya yang di sebelah kiri, kemudian yang di sebelah kanan. Jadi walaupun belum diterapkan, tapi sudah mulai di apa namanya disurvei untuk baseline ya seperti itu. Baseline untuk pemenuhan SKL. Pemenuhan standar kemampuan laboratorium tahun 2024 untuk Lokapom berkisar 0,47 sampai 21,08%, kecuali Lokapom ND ya, karena ini sudah relatif lebih apa namanya sudah berjalan fungsi pengujiannya. Kemudian ya pemenuhan standar ruang lingkup rata-rata itu 3,98%. Kemudian pemenuhan standar kompetensi 17,94%. Pemenuhan standar peralatan rata-rata sebesar 15,20. Kemudian untuk pemenuhan SKL tahun 2024 untuk Balai POM Kabupaten Kota berkisar antara 32,01 sampai 54,04%. Dengan rincian pemenuhan standar ruang lingkup rata-rata 8,44, kemudian pemenuhan standar kompetensi personel rata-rata sebesar 56,61%, dan pemenuhan standar peralatan rata-rata sebesar 70%. Jadi masing-masing memiliki standar yang berbeda seperti itu ya, baik tingkat 1, tingkat 2, kemudian tadi balai besar eh, di apa namanya balai besar dan balai POM yang masuk tingkat 3 tadi yang di provinsi, dan balai regional masing-masing mempunyai standar yang berbeda. Lanjut. Jadi maksud saya, kalaupun di sini ada pemenuhan standar peralatan 70% itu terhadap standarnya. Seperti itu ya. Eh, Bukan berarti apa? Artinya standarnya berbeda-beda, sudah disesuaikan dengan eh, tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing UPT tersebut. Ya, lanjut. Ya, ini hasil pemenuhan SKL sebagai baseline di tahun 2024 ya, rata-rata eh, 45,01%. Ya, lanjut. Kemudian ini hasil pemenuhan untuk Lokapom ya, rata-rata di 12,3%. Lanjut. Ya, itu tadi untuk laporan di 2024. Sekarang kita akan melihat bagaimana penerapan SKL di 2025. Ya, komponen SKL 2025-2029 mengalami penyesuaian. Ya, kalau tadi ada 3 komponen, maka di periode 2025-2029 itu 4 komponen. Standar ruang lingkup masih sama, standar peralatan sama, tetapi komponennya berbeda. Kalau di periode yang lalu, peralatan unggul, peralatan utama dan peralatan penunjang
maka di periode ini itu peralatan utama saja. Mengapa demikian? Karena peralatan penunjang itu relatif bagi setiap UPT. Jadi itu disesuaikan saja dengan kebutuhan jumlahnya ya, kebutuhan dari masing-masing UPT. Oleh karena itu yang eh, diukur pada SKL ini adalah peralatan utama. Kemudian yang ketiga, standar kompetensi laboratorium. Ini adalah eh, komponen yang mengalami penyesuaian. Di periode yang lalu, standar kompetensi personel. Nah, standar kompetensi personel ini sudah diampu oleh PPSDM, sehingga kita menghindari terjadinya overlap gitu ya. P3OMN itu akan memonitor standar kompetensi laboratorium, bukan personel, tetapi laboratorium. Kemudian yang keempat ini adalah komponen yang baru, yaitu standar metode terverifikasi. Lanjut. Ya, untuk target SKL 2025-2029, ini seperti yang sudah pernah dibicarakan juga ya, eh, sudah ada target-target demikian dari untuk laboratorium tingkat 4 atau balai regional ya, laboratorium regional. Lanjut. Kemudian ini juga sudah ada target untuk laboratorium tingkat 3. Lanjut. Ya, kalau untuk komponen SKL laboratorium tingkat 1, yaitu Lokapom, dan laboratorium tingkat 2, yaitu Balai POM di kabupaten kota, itu hanya 3 komponen, yaitu standar ruang lingkup, standar peralatan, dan standar kompetensi laboratorium. Yang tidak ada adalah standar metode terverifikasi. Kenapa? Karena untuk laboratorium tingkat 1 dan tingkat 2, ketika akan menggunakan metode pengujian, ya baik metode analisis maupun dari pustaka yang lain, itu wajib melakukan verifikasi. Jadi tidak ada standar metode terverifikasi untuk kelompok ini. Sedangkan kelompok sebelumnya itu diperlukan standar metode terverifikasi untuk metode-metode yang sudah digunakan dalam pengujian, namun membutuhkan atau masih belum diverifikasi. Lanjut. Ya, ini adalah target SKL 2025-2029 untuk laboratorium tingkat 1, yaitu Lokapom. Lanjut. Ini target untuk SKL untuk laboratorium tingkat 2, Balai POM di Kabupaten Kota. Lanjut. Ya, sebagai penutup, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, penerapan standar kemampuan laboratorium atau SKL pada tahun 2024 telah terlaksana dengan baik. P3OMN dan Balai Besar Balai POM telah melakukan pengawalan terhadap pemenuhan target SKL Laboratorium Badan POM, sehingga target 2024 dapat terpenuhi. Yang kedua, tahun 2024 telah dilakukan pendampingan dalam mengembangkan kemampuan pengujian laboratorium Balai POM Kabupaten Kota dan Lokapom untuk mengetahui kesiapan fungsi pengujian dan melakukan monitoring implementasi fungsi pengujian. Yang ketiga, komponen penilaian SKL 2025-2029 berbeda dari periode sebelumnya. SKL 2025-2029 untuk laboratorium tingkat 3 dan tingkat 4 terdiri dari standar ruang lingkup, standar peralatan, standar kompetensi laboratorium, dan standar metode terverifikasi. Sedangkan untuk laboratorium tingkat 1 dan tingkat 2
terdiri dari standar ruang lingkup, standar peralatan, dan standar kompetensi laboratorium. Keempat, penilaian SKL tahun 2025 itu akan dilakukan setiap triwulan. Demikian